Oke Mas, tanggapan mengenai dialog. Jadi ketika Prabowo ditanya masalah etika, ada kalimat endasmu gitu kan. Ya artinya Pak Prabowo ini udah kalah sebelum bertanding gitu. Artinya ketika Anies mempersoalkan masalah etika ketatanegaraan, etika konstitusi, harusnya Prabowo ataupun Pak Jokowi ini mengatakan tidak etis anak saya diputuskan oleh Ketua MK merupakan ipar saya bisa lolos walaupun itu konstitusional dan putusannya mengikat final. Artinya itu tidak dijawab oleh Pak Prabowo gitu, karena dia tahu gitu, mengatakan kalau saya dipilih saya dipilih, kalau saya nggak dipilih ya urusan masyarakat, saya ini tidak takut kehilangan jabatan. Prabowo adalah orang yang tidak bisa tanpa jabatan. Artinya Prabowo ini tidak menyadari bahwa luka lama Indonesia atas persoalan Orde Baru yang dimana dia adalah bagian daripada mantu itu masih membekas gitu. Sekalipun dia menempel dengan anaknya presiden, bukan berarti itu akan mempermudah dia lolos. Justru itu merupakan corengan luka yang membekas bahwa demokrasi Indonesia pernah tercoreng dengan politik dinasti. Artinya saya tidak mengecilkan Gibran sebagai calon wakil presiden, tapi menurut saya, ya ini sedikit kita kembali kepada masa undang-undang pemerintahan daerah yang dimana dulu politik dinasti itu dibatasi antara dua tentang politik mantan narapidana. Dulu pernah 5 tahun penjara, pernah dilarang yang ancaman di atas 5 tahun, kemudian pernah diberi puasan 5 tahun, kemudian diputuskan 0 tahun kalau sudah menjalani boleh menjadi calon presiden, kepala daerah maupun DPR. Nah kemudian bagi calon yang terikat dengan atau ada kaitan dengan keluarga petahana itu boleh mencalonkan setelah 5 tahun juga gitu, dan tidak boleh di daerah tersebut. Nah tapi kita punya Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok orang yang anaknya akan dicalonkan sebagai kepala daerah, mereka menggunakan dalil tentang kemerdekaan, hak demokrasi orang bisa saja dianggap melanggar pasal misalnya 28, hak dipilih, hak memilih. Artinya walaupun Pak Jokowi punya anak misalnya umurnya 17 tahun 1 hari, boleh dipilih ya, itu boleh karena dianggap demokrasi. Padahal sebenarnya kita ketahui bahwa pengaruh petahana itu sangat berpengaruh untuk mempengaruhi baik pimpinan bawah-bawahan atau masyarakat saat itu, karena pengaruh dia memiliki dana sumbangan, apalagi seorang presiden kan punya anggaran khusus buat presiden, kemudian anggaran kementerian. Itulah menurut saya sebenarnya harus dibatasi seorang kepala negara. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal tersebut, ya berarti itu memberi peluang, menutup kemungkinan orang lemah, orang susah uang tapi pintar untuk berkompetisi dengan orang-orang yang berkuasa dan punya uang banyak. Nah sekarang kan sangat tidak adil sekali. Ketika zaman dulu seorang calon bupati harus cuti ketika jadi calon gubernur. Kalau sekarang wali kota nggak perlu cuti untuk menjadi calon wakil presiden. Kepentingan siapa? Kembali lagi ke dinasti. Nah kemudian menteri dulu harus mengundurkan diri dari presiden, sekarang nggak boleh lagi. Karena kelompok-kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang memang akan berkelanjutan berkekuasaan. Nah, tapi kita melihat bahwa apakah ini Allah akan mengizinkan mereka berkuasa dengan cara-cara berlindung demokrasi, tapi tidak ada pembatasan baik dalam anggaran kampanye maupun sumbangan. Yang kita lihat kasihan dua calon presiden lainnya seperti Anies dan Ganjar, tidak sebanyak itu uang mereka, tidak sebanyak itu yang nyumbang gitu. Nah sedangkan bapaknya ini masih menggunakan pengaruh baik di TNI maupun Polri, walaupun susah pembuktiannya, tapi tetap aja presiden itu adalah panglima tertinggi dari angkatan darat maupun kepolisian. Nah, kemudian kementerian-kementerian gitu, itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian kita melihat, nah ada satu kecolongan dulu, mungkin PDIP merasa mereka akan mengatur semua kepala daerah PJ, pejabat sementara kepala daerah. Atau akhirnya belakangan mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak ikut lagi di gerbong yang sama dengan mereka.
Tapi kalaupun itu terjadi tetap tidak menguntungkan PDIP, tapi menguntungkan Pak Jokowi dan putranya maupun Pak Prabowo gitu. Tapi saya masih optimis, semakin kuat atau semakin arogansi kekuasaan petahana untuk berhenti dulu ya. Oke. Ya artinya gini, rakyat Indonesia ini kan tidak bodoh, semua pada pintar semua gitu. Tapi saya melihat ada kelompok kepentingan partai-partai maupun orang-orang yang memiliki jabatan, kue-kue kekuasaan saat ini, itu mereka menganggap mereka belum pernah kena suasana reformasi tahap berikut. Jadi mereka anggap itu biasa. Mereka masih terlindungi hukum ketika di demo yang dihukum. Tetapi satu saat nanti pasti aja masyarakat. Saya mengajak ke masyarakat, kita nggak usah revolusi atau reformasi mereka, tapi masyarakat itu harus mereformasi atau harus merevolusi dirinya. Contoh, saya ini kan caleg dari Partai Kebangkitan Nusantara, khususnya Jabar 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Di dapil Jabar 1 itu ada 7 kursi gitu. Saya masuk di sini dengan kekuatan keyakinan bahwa saya akan serius dan menjadi wakil rakyat di Kota Bandung, Kota Cimahi untuk di Dewan DPR RI nanti. Nah, ketika beraneka ragam masyarakat dengan berbagai mana bentuk, ada yang butuh bantuan, ada yang pragmatis, tapi saya yakin Kota Bandung, Kota Cimahi adalah masyarakat yang menginginkan memiliki wakil rakyat yang mau gitu, bukan meong gitu. Nah, selama 5 tahun ini kita tidak melihat adanya perkembangan positif maupun vokal daripada wakil-wakil rakyat yang ada di Kota Bandung, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat maupun DPR RI. Makanya saya mengajak masyarakat, tolong bantu saya untuk mewakili atau keterwakilan kalian nanti. Kami nggak membawa uang, tapi kami menciptakan satu ruang itu bukan hanya milik saya, tapi milik masyarakat. Gitu. Ketika suatu saat saya terpilih dan menjadi anggota dewan dari perwakilan Kota Bandung, Kota Cimahi, bahwa jangankan kantor, gaji saya adalah gaji kita bersama, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita nikmatin secara bersama-sama. Karena dari awalnya kalian tidak pragmatis, membantu saya tanpa pamrih gitu. Jadi saya mewakafkan waktu, jiwa raga untuk kepentingan masyarakat. Tapi jika suatu saat saya gagal dan hanya gara-gara masalah keuangan, bukan kualitas, masalah isi tas, saya katakan kepada masyarakat atau caleg-caleg yang tidak punya uang, kemudian kalian berkualitas, tidak punya isi tas, tapi kalian gagal. Saat ini kita teriak-teriak kepada penguasa, kita kritik untuk kepentingan rakyat. Tapi ketika kita berkompetisi di pemilihan legislatif, rakyat tidak memandang kita dengan niat tulus dan niat ikhlas kita untuk membantu rakyat. Suatu saat apabila dinasti ini berkelanjutan dan rakyat menjerit, kami tidak akan membela rakyat. Rakyat akan merasakan bahwa pemilihan yang hanya satu kali yang mereka miliki digunakan hanya gara-gara uang atau hanya gara-gara politik euforia atau pesta sesaat, ya, hanya karena iklan atau kemasan, itu adalah kebodohan dan suatu kesempatan yang tidak dimanfaatkan oleh rakyat. Ya mungkin nanti saya vokalnya bukan kepada pemerintah tapi kepada rakyat, bahwa apa yang terjadi ini adalah karena rakyat mempercayakan orang-orang yang tidak mampu membangun, menjalankan roda pemerintahan ini adalah orang-orang yang niatnya hanya untuk mencari uang, mencari kekuasaan, membesarkan partainya saja, bukan membesarkan Kota Bandung, Kota Cimahi maupun Indonesia. Artinya saya mengajak, ayo kita beri kesempatan kepada partai-partai baru, kita tunjukkan gitu, bahwa partai baru juga bisa memberi, karena dana itu bukan dana uang pribadi, adalah dana yang memang diatur oleh APBD, APBN, memang diperoleh dari pendapatan pajak rakyat, penghasilan Indonesia, hasil bumi, tambang dan lain sebagainya, dibagi secara adil dan merata untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat saat ini tidak hanya mencari presiden perubahan, tapi anggota dewan perubahan.
Anggota-anggota dewan tidak usah berlindung di balik bahwa kalau presidennya yang menang Anies, kalian ada pedoman agama menang. Siapapun anggota dewan perwakilan rakyat mau dia mendukung presiden siapa, kalau dia berkualitas, tolong pilih mereka. Tolong coblos mereka. Jadikan orang-orang yang punya niat, orang-orang yang bagus. Orang-orang yang tidak gila duit, yang tidak gila harta jabatan tuh kalian cari gitu. Mau dia nomor 9, nomor 10, nggak perlu nomor 1. Karena banyak yang nomor 1 itu adalah wakil-wakil dari incumbent yang sudah jadi gitu. Tunjukkan bahwa kalian ada punya. Jadi walaupun calegnya balihonya kurang, nggak apa-apa. Yang penting kalian lihat di DCT bahwa ada caleg-caleg berkualitas yang berada di partai itu. Bahkan saya merupakan salah satu yang ditugaskan untuk meraih suara besar di Jawa Barat, khususnya Jawa Barat 1. Dan saya serius, saya sampaikan ke anak muda, saya akan datangi mereka satu persatu. Bahwa saya Farhad Abbas, saya di sini berjuang untuk menuju Senayan, butuh bantuan uluran tangan dan niat ikhlas kalian untuk membantu saya. Karena mungkin kalau kalian satu, kalau dipersatukan dan bersatu, itu akan mengantar saya dengan mudah untuk ke Senayan. Dan saya akan mengemban amanat yang kalian berikan, percayakan kepada saya. Atas nama keluarga saya, nama Tuhan saya berjanji bahwa niat tulus ini bukan hanya sekedar untuk mendapat kekuasaan, tapi saya menjadi berperan dalam pemerintahan ke depan, khususnya di legislatif. Baik dalam pengawasan anggaran, pengawasan pemerintah, maupun menjalankan fungsi legislasi saya sebagai pembuat undang-undang, ya, kemudian menggali undang-undang yang menghasilkan undang-undang yang berkualitas, yang berpihak pada hukum, pada masyarakat, dan tidak hanya untuk kepentingan sekelompok atau golongan yang merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, saya akan berusaha meyakinkan anak muda ini bukan sekedar muda-muda aja. Walaupun calegnya tua juga nggak ada masalah. Nenek-nenek umur 80 nggak ada masalah. Yang penting mereka amanah. Mereka betul-betul memperjuangkan, punya track record yang baik untuk mengemban amanah rakyat. Bukan tiba-tiba saya cuma petugas partai. Lu waktu dulu dipilih, dulu minta dipilih, lu bilang lu akan berjuang buat rakyat. Tapi begitu jadi anggota DPR RI, kemudian punya lambang Garuda, kamu bilang tergantung ketua fraksi. Tergantung ketua fraksi boleh tata tertib, aturan, kolektif, kolegial itu. Tapi ketika kalian tidak berteriak, seharusnya berteriak. Kalau perlu satu saat kalau nggak dengar partai, mundur. Kalian berhenti jadi anggota dewan, kalian calon jadi kepala daerah, kami akan pilih. Gitu dong. Oke. Nah, tapi kalau kalian dipilih menjadi anggota dewan dan bisa membuat partai itu menjadi partai yang betul berpihak pada rakyat, bukan sebagai partai koalisi yang sifatnya tidak oposisi, yang sifatnya hanya seperti itu. Bayangkan, tokoh-tokoh partai orang-orang hebat semua bisa takut dengan anak kecil, anak yang baru jadi wali kota setahun 2 tahun. Apa kelebihannya, ya kan? Untuk jadi hakim agung, jadi anggota Komnas HAM itu perlu fit on proper test and proper test. Dilihat rekam jejak gitu, dilihat harta kita. Kalau tidak wajar, nggak bisa jadi hakim agung. Ini kalau anak presiden dulu harta presiden cuma 12 miliar, cuma 20 miliar, tiba-tiba jadi ratusan miliar, kan kaget, anaknya bisnisnya bisa. Kalau nggak KKN apa namanya, betul nggak kira-kira? Oleh karena itu, dulu saya pernah menjadi calon presiden, saya bilang sumpah pocong. Presiden itu harus sumpah pocong, tidak korupsi, tidak KKN gitu. Diketawain saya sama orang-orang gitu. Tapi saya yakin kalau presiden dan wakil presiden sekarang sumpah pocong, mungkin sudah jadi pocong. Karena saya anggap mereka melanggar satu norma keterpatutan yang ada di masyarakat. Yang saat ini Mahkamah Konstitusi MK itu sudah memutuskan adanya pelanggaran etik yang mengakibatkan dipecatnya paman daripada calon presiden, calon wakil presiden kita. Oke, artinya kalau Mas Farhad sendiri melihat untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024 ini, dan untuk caleg-caleg yang mau DPR, DPRD, DPD, itu apakah sudah memenuhi sesuai standar semua? Tidak, semuanya jadi saat ya? ini Gitu. semua partai-partai besar adalah orang-orang mereka dan keluarga mereka.
Rata-rata yang menjadi caleg itu adalah kalau nggak istrinya ketua umum, anaknya, sepupunya, anaknya bupati, anaknya gubernur, ponakannya semua. Bahkan dibagi-bagi, anaknya ini di partai ini, anaknya ini, istrinya di partai yang berbeda. Karena apa? Karena mereka punya uang dan kekuasaan. Masyarakat tidak mengerti itu. Saya mengimbau kepada masyarakat, kalian jangan pilih itu yang KKN. Kalau cukup misalnya yang berbeda dapil, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah bapaknya di dapil yang sama, di partai yang berbeda, di situ-situ juga mengurangi suara kalian, akhirnya jadi partai keluarga atau caleg keluarga. Jangan. Tapi kan kadang kalau ada Memang kesempatan, demokrasi boleh-boleh saja, tapi itu pernah dilarang tapi oleh keputusan MK. Kenapa? Karena ada uangnya. Ada yang kelompok-kelompok kepala daerah yang waktu itu menurut saya mereka nggak tahu bagaimana lobbynya sehingga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal kualitas legislasi yang dibentuk oleh DPR zaman itu sudah bagus, sudah terpikirkan untuk mencegah politik dinasti, baik di tingkat pemerintahan kota, kabupaten maupun provinsi, bahkan sampai DPR RI, presiden. Nah, kemudian kalau bicara demokrasi, ya politik dinasti ya sudah benar yang dikatakan beberapa tokoh mengatakan di luar negeri juga banyak